Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Selasa 5 Desember 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. PMI Kecamatan Pulau Merak Kota Cilegon ajak warga mitigasi banjir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Banten tahun 2023 mencapai angka 75,77. DPUPR akan perbaiki kondisi jalan di depan Pasar Badak Pandeglang melalui program Baja Mantra. Bersama saya Saif Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Provinsi Banten akan memperbaiki kondisi jalan di depan Pasar Badak Kabupaten Pandeglang sepanjang 650 meter. Perbaikan jalan tersebut melalui program Baja Mantra yang merupakan akronim dari Bangun Jalan Mantap untuk masyarakat dari Provinsi Banten. Berikut laporan Atin Syaratri Utami dari Radio Angkasa Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Provinsi Banten akan menangani perbaikan kondisi jalan depan Pasar Badak Pandeglang. Kondisi jalan depan Pasar Badak Pandeglang yang akan ditangani DPUPR Banten melalui bidang bina marga sepanjang 650 meter, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Ruas Pandeglang, Serang. Tidak rata atau terasa bergelombang saat dilintasi kendaraan. Jalan Ahmad Yani merupakan salah satu jalan di Kabupaten Pandeglang yang kewenangan pemeliharaan dan perbaikannya masuk kewenangan Provinsi Banten karena statusnya jalan provinsi. Kasih Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPTD PJJ DPUPR Provinsi Banten, Samsul mengatakan perbaikan Jalan Ahmad Yani merupakan usulan dari unit pelaksana teknis daerah UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan PJJ DPUPR Provinsi Banten wilayah Pandeglang. Penanganan perbaikan jalan depan Pasar Badak dilakukan oleh Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Banten dengan menggunakan hot mix, ujar Samsul saat dihubungi pada Senin 4 Desember 2023. Ia pun menambahkan ruas jalan yang ditangani dengan hot mix kurang lebih sepanjang 650 meter dengan lebar kurang lebih 18 meter. Lebih lanjut, Samsul mengungkapkan pelaksanaan perbaikan jalan akan dilakukan di bulan Desember ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Banten. Dinas PUPR Pemprov Banten sendiri tengah melakukan penyusunan strategi kebijakan pembangunan konektivitas infrastruktur jalan daerah Provinsi Banten melalui program Baja Mantra yang merupakan akronim dari Bangun Jalan Mantap untuk Masyarakat. Program Baja Mantra ini akan fokus pada pembangunan jalan di daerah-daerah Provinsi Banten, salah satunya berada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Atin Syaratri Utami mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, sebagai langkah siaga banjir, PMI Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon melakukan rapat koordinasi pengurus yang membahas kesiapan bencana di musim penghujan. Dalam rakor tersebut, pengurus PMI mengajak warga untuk siaga banjir. Berikut laporan Denny dari KIS FM Cilegon. Sebagai langkah siaga banjir pada musim penghujan, Palang Merah Indonesia atau PMI Kecamatan Pulau Merak gelar rapat koordinasi pengurus yang membahas kesiapan bencana. Hadir dalam rapat tersebut Ketua PMI Kecamatan Pulau Merak, Fatur Rohman, Wakil Ketua, Mahmud, Sekretaris, Deyen AR, Bendahara, Mutmainah Sarif, Ketua Bidang Sukarelawan, Iin Indriani, serta para pengurus dan relawan lainnya. Ia menuturkan, tanggap bencana tidak hanya responsif saat kejadian, namun juga preventif atau pencegahan. Sementara itu, Sekretaris PMI Kecamatan Pulau Merak, Deyen Arosidin dalam kesempatan itu mengatakan ada 3 poin yang dibahas dalam rakor tersebut sebagai bagian dari kesiapsiagaan dalam musim penghujan. Sementara diungkapkannya, yang kedua kami akan mengaktifkan relawan di setiap kelurahan dan mereka yang sudah terlatih. Dalam kesempatan itu juga, pengurus PMI Kota Cilegon Ujang Samsul mengajak masyarakat untuk siaga banjir. Demikian Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten.
Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, berdasarkan data resmi BPS Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Banten tahun 2023 mencapai angka 75,77 atau naik sebanyak 0,52 poin dari tahun sebelumnya. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Berdasarkan berita resmi pada Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, pada tahun 2023 IPM Provinsi Banten telah mencapai 75,77 atau meningkat 0,52 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 75,25. Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan juga hidup sehat, pengetahuan maupun standar hidup layak. Terkait IPM, Pemprov Banten berkomitmen terus meningkatkan indeks pembangunan manusia, mempertahankan IPM Provinsi Banten yang konstan pada angka yang cukup tinggi. Dengan angka IPM yang cukup tinggi, kualitas kehidupan masyarakat Provinsi Banten masuk pada kategori baik, dari sisi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar menjelaskan kenaikan IPM itu merupakan akumulasi dari berbagai parameter, dan tidak boleh berpuas diri dengan capaian karena masih banyak hal yang perlu ditingkatkan terus. IPM Provinsi Banten berdasarkan berita resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten pada tahun 2023 telah mencapai 75,77 atau meningkat 0,52 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 75,25. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Saif Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.